Kembali kita berjumpa lagi dalam kebaktian rumah tangga secara online. Apa kabar saudaraku? Salam sehat selalu. Meskipun saat ini kondisi kita masih diliputi kecemasan dan ketakutan karena pandemi yang belum juga usai. Namun paling tidak saat ini kita bisa bertemu, berbagi, dan berkumpul bersama-sama dalam ibadah. Mengawali ibadah pada malam ini, marilah kita
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Ya Tuhan, kami menerima kekuatan dari Tuhan melalui. Namun sebelumnya Tuhan memberi kekuatan dalam kami menghadapi pergumulan hidup dan persoalan hidup. Kami datang kepada-Mu ya Tuhan untuk memohon kekuatan dan tuntunan dari-Mu agar kami melalui firman, biarlah firman-Mu ya Tuhan berkarya menegur dan menguatkan kami. Pakailah hamba-Mu yang penuh kekurangan ini untuk menyampaikan sabda. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Alkitab Yohanes 4 pasal 19, Yohanes 4 ayat 19 sampai 23. Yohanes 4 ayat 19 sampai 23. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kami katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba saat bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jemaat yang kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan tadi boleh berbahagia yang membacanya dan mendengarkannya, supaya kita dapat menerima berkat dari Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, sudah lebih dari 1 tahun ketika pandemi melanda dunia. Banyak perubahan yaitu kebiasaan yang terjadi, khususnya dalam hal interaksi sosial, di mana ada pembatasan interaksi sosial, termasuk di dalamnya hal beribadah ataupun aktivitas kita pada masa pandemi sekarang. Pada awalnya pembatasan beribadah tersebut mendapat reaksi yang keras bagi orang-orang tertentu, sebab menurutnya ibadah merupakan urusan pribadi seorang dengan Tuhan. Namun Bapak Ibu, di dalam ibadah ternyata tidak hanya urusan personal saja, namun juga menyangkut untuk orang-orang lain. Sebab dalam suatu ibadah akan mengumpulkan banyak orang, dan pasti interaksi satu dengan yang lainnya
tidak akan terelakkan. Karena itu para pemimpin gereja untuk memutuskan bahwa beribadah tidaklah harus bertatap muka. Masih ada cara-cara lain yang bisa dipakai untuk melakukan ibadah, yaitu Bapak Ibu yang dengan menggunakan teknologi internet. Jadi jadilah ibadah melalui YouTube ini atau streaming ataupun cara online yang lain dan yang lainnya. Meskipun demikian, dalam prakteknya umat masih menghadapi banyak kendala ketika ibadah online. Dikarenakan ada saudara-saudara kita yang sudah berusia atau belum pengalaman, sehingga mengakibatkan jemaat tidak bisa beribadah dengan baik. Bahkan ada yang tidak bisa beribadah sama sekali karena waktu cukup panjang, lebih dari 1 tahun umat Kristen yang ada di Indonesia, bahkan di dunia, kesulitan mendapatkan ibadah, bahkan tidak sama sekali beribadah. Maka perlu dipikirkan bagaimana umat dapat berrelasi dengan Tuhan dan sesamanya dengan baik. Sebab kita sudah salah persepsi, di mana kita menganggap bahwa gerejalah pusat dari peribadatan, dan itu sangat tertanam pada jemaat. Sebab dalam pemikiran jemaat hanya gerejalah tempat untuk beribadah dan melakukan penyembahan terhadap Tuhan secara pasti dan benar. Maka kita melihat bagaimana sikap kita saat di gedung gereja. Kita akan berpura-pura baik, berpura-pura sopan, beretika baik dan lain-lain. Padahal jika kita di luar gedung gereja, sikap kita akan berbeda. Pengurusan gedung gereja dari dulu dan sekarang masih tetap terjadi. Dan jika terjadi sesuatu pada gedung gereja, akan mengakibatkan goncangan-goncangan sosial dan spiritual. Dan hal ini terjadi di masa sekarang, yaitu pandemi COVID-19, di mana gereja hanyalah salah satu pusat ibadah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam pembacaan Injil Yohanes tersebut terjadi interaksi antara Yesus dan perempuan Samaria. Yesus memulai pembicaraan dengan meminta air guna melepaskan dahaganya. Sebenarnya sapaan Yesus kurang wajar dan bertentangan dengan tradisi dan adat istiadat orang Yahudi. Sebagai seorang rabi atau guru, tidaklah pantas menyapa seorang yang kurang baik, apalagi perempuan Samaria. Namun Bapak Ibu, Yesus sengaja untuk bisa merangkul perempuan yang berdosa, agar nantinya perempuan tersebut mengakui dosanya serta bertobat. Dan benar Bapak Ibu, akhirnya perempuan tersebut mengakui jati dirinya dan sadar bahwa sekarang ini ia berhadapan dengan seorang utusan Allah. Sedang ia adalah seorang pendosa yang sudah lama tidak beribadah dan menyembah Tuhan. Lalu ia menanyakan kepada Yesus, kemana ia harus beribadah? Sebab menurut bangsa bahwa di Gunung Gerizim di Samaria adalah tempat menyembah dan beribadah kepada Allah. Sedangkan orang Yahudi menganggap bahwa Gunung Gerizim adalah tempat berhala. Sedangkan Allah hanyalah dapat ditemui dan disembah
di Bait Allah di Yerusalem. Sementara orang Samaria, apalagi perempuan, tidak boleh datang ke Bait Allah dan tidak boleh menyembah Tuhan di sana. Jika demikian, bagaimana nasib orang-orang yang ada di luar Yahudi? Apakah ia dapat menyembah Allah? Apakah dapat ia beribadah kepadanya? Tentu Bapak Ibu, ini merupakan perkara yang serius bagi orang itu. Namun Yesus tegas mengatakan hakikatnya menyembah dan beribadah kepada Allah, di mana Allah itu bukan suatu materi. Allah itu adalah roh. Maka jika seorang yang mau menyembah dan beribadah kepada Allah, tentunya tidaklah harus tertuju pada tempat atau lokasi beribadahnya. Karena Allah adalah roh, maka penyembahan yang benar dan relevan seharusnya dilakukan dalam bentuk roh atau spiritualitas manusia itu sendiri. Memang bentuk-bentuk peribadatan dan penyembahan dalam roh tidak bisa terlihat secara konkret dalam ritual peribadatan, dan itu hanya dapat tercermin dalam spiritualitas orang tersebut dan hanya dapat dilihat dalam sikap dan tindakannya sehari-hari. Apakah ia adalah orang yang menyembah Tuhan atau hanyalah seorang yang munafik yang hanya ingin pamer kesalahan? Yesus ingin memberi penjelasan pada perempuan Samaria itu bahwa menyembah Tuhan tidak tergantung pada tempat-tempat suci, tidak tergantung pada tempat-tempat tertentu, sebab Allah bisa hadir dan ditemui manusia di mana pun juga, kapanpun juga. Yang penting adalah tekad kita dan kemauan kita sebagai manusia yang kuat untuk beribadah dan menyembah kepada Allah, serta ketulusan hati seseorang untuk datang menyembah Allah. Saudara yang kasih Tuhan yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, sudah berapa lama kita beribadah bersama-sama? Rasa rindu bergumul bersama untuk merayakan gereja, meramaikan ibadah kita atau gereja kita. Kita sekarang merasa rasanya sepi. Kenapa Bapak Ibu sepi? Karena memang kita sebagai manusia takut, padahal kita dianjurkan ataupun yang dikatakan dalam firman Tuhan, jangan takut pada COVID-19. Yang penting kita bisa menjaga prokes yang ditentukan oleh pemerintah. Bahkan tak ada gagap kita saat kita menghibur. Tidak ada lagi paduan suara. Tidak ada lagi kegiatan-kegiatan lain kita saat kita beribadah ataupun saat kita memuji Tuhan. Tak ada lagi paduan yang suara yang kita nyanyikan yang buruk. Bahkan saat ini ketika sedang beribadah secara online, sebagian besar teman-teman atau jemaat dan simpatisan kita tidak bisa mengikutinya. Entah apakah mereka sekarang bisa beribadah atau tidak. Namun yang jelas saat ini ada suatu pergumulan yang ada dalam tentang relasi kita bersama Tuhan. Ada orang karena pandemi ini sudah tidak peduli lagi pada Tuhan. Ia menganggap kenapa harus peduli? Bukankah Tuhan sudah tidak lagi peduli dengan kita? Nyatanya hidup kita semakin hari semakin susah.
Untuk apa kita beribadah? Orang ini tidak tahu lagi apa itu ibadah dan bagaimana beribadah yang sebenarnya. Sementara itu, sebagian dari kita ada juga merasa tidak senang untuk beribadah online, karena mereka rindu beribadah dengan tatap muka atau datang ke gereja berjumpa dengan sesama jemaat atau ibu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, berbulan ibadah kita sebenarnya tak berbeda dengan perempuan sebelumnya. Dalam ibadah kita masih terkait pada hal-hal yang fisik seperti materi, di mana sebagian dari kita saat beribadah tujuannya adalah materi dan akibatnya saat beribadah kita memperoleh apa-apa, bahkan sebaliknya, dan kemudian kita kecewa dan marah, maka sia-sialah ibadah kita. Ada pula yang rajin datang ke gereja, bahkan gereja dianggap satu-satunya tempat beribadah dan berrelasi dengan Tuhan. Karena itu, belajar dari perempuan Samaria, kita harus berani menginstruksi, mengintrospeksi diri, dan menyadari bahwa ibadah yang kita lakukan selama ini salah. Sebab ibadah yang kita lakukan hanyalah menyentuh hal-hal yang fisik saja, tidak disertai spiritualitas yang jelas. Karena Allah adalah Roh, maka kita pun harus beribadah dan menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Lalu apakah kita tidak boleh memikirkan materi? Boleh seperti dalam firman-nya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan. Lalu bagaimana cara beribadah yang benar, Bapak Ibu? Firman Tuhan mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagaimana persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi kita ingin benar-benar beribadah kepada Tuhan dengan benar. Bapak Ibu, marilah kita asah spiritualitas kita. Dan apakah harus kita lakukan untuk mewujudkan ibadah kita? Sekian, amin. Kini tiba saatnya kita memberi persembahan dengan mendasari sabda Tuhan dalam Mazmur 4 pasal 5. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop, dan Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, nanti akan kita serahkan ke gereja sambil persembahan kita nyanyikan, kita mengiringi dengan PKJ 146, bawalah persembahan.
Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Terima kasih Tuhan atas perlindungan yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang hari ini, yang kami bisa lalui. Kami juga bersyukur bila saat ini kami, Tuhan memperkenankan memberi kami atau kami memberikan persembahan kepada-Mu. Meskipun kondisi kami saat ini sangat berat, namun kami tetap bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, biarlah persembahan ini bisa dipakai untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, kami juga hendak berdoa bagi bangsa ini. Lindungi bangsa ini dari pandemi COVID-19. Berkati ya Tuhan Presiden Jokowi dalam memimpin bangsa ini. Berkati juga bangsa kami, bangsa Indonesia, agar menjadi bangsa yang maju dan makmur. Kami juga hendak berdoa bagi jemaat dan simpatisan GKI Mamanuka. Itu juga dengan Bapak Ibu simpatisan. Lindungi dan jaga mereka dari pandemi COVID-19 di masa yang sulit. Biarlah Tuhan bukakan mereka pintu hati berkat, sehingga mereka beroleh itu menghidupi keluarganya. Kami juga hendak berdoa bagi jemaat yang sakit. Biarlah Engkau hadir melawat serta menyembuhkan mereka, serta memberkati dokter dan obat yang dikonsumsi. Kami juga hendak berdoa untuk setiap program gereja di masa sekarang ini, yaitu masa pandemi. Biarlah Engkau ya Tuhan memberkati setiap program yang dilakukan. Terima kasih Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah hari ini. Biarlah ibadah ini menjadi berkat bagi jemaat. Kiranya kasih anugerah-Mu selalu menyertai kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Umat yang kasih Tuhan, kita akan lanjutkan menyanyikan terima kasih Tuhan. Sepanjang hidup
Tuhan adakan